warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berkesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berkesempatan untuk tetap hadir di sekolah kita Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Batu Cermen, dan saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati seluruh guru beserta tim praktisi SMP Negeri 2 Batu Cermen. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin memohon waktunya Bapak Ibu. Segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini sering saya ngomongkan Bapak Ibu ya. Kemudian oleh sebab itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita Bapak Ibu. Sekali lagi kita ingatkan bahwa tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun Bapak Ibu segala kodrat yang melekat pada dirinya. Artinya sejak dari lahir anak-anak kita itu memang sudah ada bakatnya Bapak Ibu. Hanya kita mencoba untuk memberitahukan kepada anak didik kita bagaimana ia mengenali bakat-bakat yang ada dalam dirinya. Kemudian kita sebagai pendukungnya yang memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk mengembangkan potensinya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, seperti visi kita dulu Bapak Ibu ya. Penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah apa saja kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah kita. Jikapun ada pembiasaan-pembiasaan yang selama ini menurut kita benar, nah ternyata setelah kita pelajari, ternyata ada yang bukan salah ya, tapi kurang tepat Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ada 7 Bapak Ibu, 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, restitusi, yaitu posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga dan murid datang kita menyapa mereka dengan seramah, dengan senyuman. Kemudian kita berkata-kata yang baik, santun terhadap mereka. Kemudian kebutuhan dasar manusia, nanti kita pelajari sama-sama. Kemudian posisi kontrol guru, itu artinya bagaimana kita memecahkan permasalahan, kita membimbing anak-anak kita dalam menyelesaikan masalah. Keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas saya rasa semua sudah paham Bapak Ibu ya, karena setiap kelas wali murid, wali kelas itu sudah membuat kesepakatan kelas bersama siswanya. Ini saya perlu model 2 orang Bapak Ibu. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Yuli dan Ibu Miransi, boleh ke depan. Ya, terima kasih. Tugas yang A adalah menggepal salah satu tangan. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Nah, tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, kepalan tangan teman Anda maksudnya. Nah, teman Anda yang B ini boleh menghardik, boleh membujuk, boleh mengintimidasi, memarahi, terserah ya. Bahkan bisa menawari Anda uang nih, agar bersedia membuka kepalan tangan. Nah, kemudian mari kita coba selama 30 detik. Cobalah buka di atas
dengan B secara bergantian, masing-masing A dan B mewakili. Nah, berarti gantian. Nah, sekarang tes kali aja ya. Bukan, tadi secara lisan ya, bukan dengan praktek. Praktek. Tapi Ya. maksudnya Ibu boleh dibujuk, boleh dihardik, terserah. Boleh digelitik juga boleh. Ya. Ya, kita coba Bapak Ibu ya, 30 detik waktunya. Ibu yang yang ini kan. Boleh nggak ya? Boleh. Ya bukan di sini. Apa Ibu? Ada tepuk tangan. Buka. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Boleh mencoba ke Yuli? Yuli yang Enggak ada. Yuli tolong lah buka. Namanya Yuli ya. Tolong lah Bu. Buka Ibu nanti. Balain bakso lagi. Ini sangat berharga ya. Tolong lah Bu, kamu. Bahkan ini kayaknya. Lihat dibuka. kayaknya tidak bisa dirayu ya yang Yuli ya. Satu berarti bisa satu. Berhasil tidak nih ya? Berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Oh, terbuka. Boleh boleh. Terbuka nggak? Ya. Terbuka. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, boleh duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Yuli dan Ibu Miranti. Udah. Pertanyaan saya, apakah Anda atau B, maksudnya apakah A atau B membuka kepala tangan Anda? Bagaimana tadi? Membuka ya? Nah, mengapa? Alasannya mengapa, Bu? Rayuannya mau makan bakso. Iya. Bakso, kalau Bu Miranti kenapa terbuka tadi? Mau digelitik. Oh, dikelitik ya, oke. Nah, kemudian apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Kenapa Anda menutup kepala tangan Anda tadi, Ibu-ibu? Karena kan yang disimpan ini kan tentang masa kehidupan. Oh iya. Ya, yang terpenting dalam kehidupan Iya. kita. Hal yang paling berharga Iya. dalam kehidupan ya. Baik. Harusnya. Nah, ini pertanyaan untuk umum. Dalam kegiatan yang tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Si A atau si B? Si dia sendiri Yang mengepal, bukan yang membuka kepala. Berarti yang memegang kendali adalah yang memegang yang mengepal tangan ya. Baik, kita lihat sama-sama Ibu-ibu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dan kedua itu bervariasi. Maksudnya antara yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Ada yang memang betul-betul mau dihardik, mau dibalen bakso, mau apa tetap ini ya nggak bisa dibuka. Tapi ada kalau digelitik kan kita nyerang Bu ya, nggak bisa kita ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, nah siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Maka sama seperti jawaban Ibu tadi, yang menentukan adalah kita sendiri. Nah, kita yang memegang kontrol kita tadi. Ya, Bapak Ibu ya, itu dia. Jadi pusat pengontrol itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ini terkait dengan disiplin positif nanti Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke apa sih makna disiplin itu? Disiplin sebenarnya artinya belajar Bapak Ibu. Tetapi budaya kita itu, saya mohon pendapatnya nih dari Bapak Syami'i boleh. Menurut Bapak apa itu disiplin Pak? Kalau dalam praktek hari-harinya itu satu perilaku yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu lembaga yang dimana yang diatur oleh satu undang-undang. Kemudian kalau dalam bahasa baku lainnya juga disiplin itu satu hal yang sungguh-sungguh dilakukan ya. Dimana apa yang dituntut sesuai dengan keadaan di suatu tempat atau lokasi. Terima kasih kepada Bapak Syami'i, sangat luar biasa pemahamannya tentang bagaimana sih disiplin itu, apa sih makna disiplin kita. Nah, sebenarnya dari bahasa Latin disiplina itu artinya belajar Bapak Ibu. Nah, terkadang karena mungkin budaya kita nih itu agak bergeser makna dari kata disiplin ini. Jadi di daerah kita ataupun memang di negara kita lah bisa kita bilang ya,
kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita pahami selama ini, benar Ibu? Untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, adanya peraturan di sekolah tersebut. Makanya kita timbullah rasa disiplin itu, biar kita patuh taat akan aturan yang ada di sekolah. Sebenarnya disiplin itu lebih artinya pembelajaran dari diri kita sendiri, bagaimana kita berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Artinya kita belajar untuk disiplin bukan karena adanya peraturan, bukan untuk mematuhi segala aturan yang ada atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi kita berusaha untuk menghargai atau pencapaian suatu untuk tujuan yang mulia. Artinya itu Bapak Ibu sebenarnya. Disiplin itu lebih ke arah bagaimana kita menghargai diri kita untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan kita memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai misalnya nilai kebajikan itu yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini terkait dengan nilai-nilai yang Pancasila itu, profil Pancasila. Artinya kita mau menjadi manusia yang mandiri. Artinya kemandirian kita itu dibentuk bukan karena harus ada aturan dari pemerintah, harus buat aksi nyata, harus ini, harus itu kan selama ini yang kita lakukan kan. Artinya itu berarti motivasi kita dalam belajar dan dalam disiplin itu masih berasal dari luar. Itu sifatnya eksternal, bukan dari dalam diri. Tetapi ayo kita sama-sama Bapak Ibu menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kita tingkatkan motivasinya itu yang dari dalam diri kita. Artinya kita mau belajar untuk berkembang bukan karena ada aturan, tetapi karena kita menghargai diri kita bahwa kita itu punya potensi, bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, ini menarik Bapak Ibu, kita sudah masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini terlebih lagi wali kelas nih saya tekankan Bapak Ibu ya. Wali kelas sebenarnya bukan wali kelas, semua guru. Semua guru itu harus punya 5 ilmu ini. Artinya apa? Kita harus cerdas melihat apa sebenarnya dibutuhkan oleh siswa kita. Ada 5 kebutuhan dasar. Ada cinta kasih atau penerimaan. Ya kan? Ada anak yang sekali diurus langsung mau dia. Itu artinya dia kekurangan kasih sayang. Kebutuhan dasar itu dia belum terpenuhi. Maka itu yang kita penuhi. Ini makanya saya bilang kenapa wali kelas, karena wali kelas yang lebih paham anak ini butuh apa, anak ini kurang apa. Nah, kemudian yang penguasaan. Ada anak, dia sebenarnya mau jadi ketua kelas. Kemudian kebebasan, survival ini yang paling penting sebenarnya Ibu. Itu bagaimana kehidupan dia dalam bertahan hidup. Artinya kita harus melihat secara ekonominya. Ada anak itu yang memang ekonominya sangat rendah. Nah, itu kita harus juga perhatikan. Bukan hanya dipegang tugas, tapi mungkin ekonominya tidak bisa mendukung untuk membuat tugas tersebut. Makanya kalau kita menyuruh tugas itu kita tergantungkan kondisi anak. Kalau anak memang mampu orang tuanya, itu nggak masalah kita suruh buat video. Artinya apa? Dia punya lagi bagi yang 1-2 ini yang memang tidak ada punya kemampuan kelebihan di situ, kita atur lagi tugas yang kita berikan. Kita sesuaikan dengan bagaimana dia, ya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini kita sering lelah Ibu. Kenapa lah anak itu bosan, tidur, ngantuk di belakang? Karena kita kurang kreatif. Karena kita memberikan pelayanan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan. Jadi jangan langsung marah-marah Ibu. Ya, kita ketahui terlebih dahulu. Sebelum kita bertindak untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu terkait dengan survival tadi. Kemudian, bisa jadi karena teman Agus
jadi perhatikan Agus, bisa jadi karena dia kurang cinta dari teman-temannya. Jadi emang dia mungkin ada dibawa bekal sama orang tua, teman, karena cinta dari teman-temannya itu kurang, dia berusaha mencari cinta melalui itu. Nah, ya cari perhatian dia dari teman-temannya. Nah, kemudian yang ketiga dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, bisa jadi itu artinya apa? Kekurangan power, kekuasaan. Nah, ada tuh anak seperti itu, ya kan? Biar orang lain. Nah, kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, bisa jadi karena dia bosan, ada dibawa bekal, ada diberikan orang tuanya. Artinya dari segi ekonomi orang tuanya mampu, tetapi menunya itu saja, bosan ya. Nah, artinya dia perlu kebebasan, perlu yang bervariasi, digangguin lah kan. Kemudian terakhir bisa jadi karena kesenangan, fun. Artinya Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dan ekspresi wajahnya itu kalau digangguin gimana? Nah, jadi banyak hal, ada 5 hal kebutuhan dasar. Jadi harus ketika kita mengevaluasi kenapa dia begitu, kita harus yang kelima-lima ini kita tanya. Yang mana sebenarnya yang kirain? Tadi kan secara umum kita langsung fokusnya ke survival kan? Tapi bisa jadi karena power tadi, dia merasa hebat. Bisa jadi, walaupun mungkin survivalnya dia oke-oke aja ya. Nah, karena kebutuhan powernya maka dia seperti itu. Jadi kita harus paham apa sih yang dibutuhkan siswa tersebut. Pensi. Kira-kira ini tabelnya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman hadir ke sekolah, itu kira-kira hukuman atau siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Bu Yuli, konsekuensi ya, dicatat ya, itu yang tidak sepatu ya, Bapak hukuman. Oke. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau hukuman? Nah, baik, sekarang kita lihat. Saya tertarik yang ini, yang pakai sepatu tadi ini. Mana? Oh iya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya. Ini sebenarnya nggak ada perlu pemahaman yang lebih dalam, karena mau udah paham. Udah ya? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah itu adalah bentuk hukuman. Nah, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah konsekuensi. Artinya apa? Kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, kita arahnya ke sana. Jika nanti kita melakukan kesalahan, kita kembali ke aturan. Aturannya apa? Kalau misalnya kita yang ini kita membuat coretan, peserta didik yang membuat coretan, berarti konsekuensi dia harus membersihkan. Itu lebih baik sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga, itu murid diminta untuk push up, itu jelas hukuman berarti ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman, ya benar tadi konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket, jelas itu hukuman. Yang tadi ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ternyata itu hukuman gitu. Ya, itu ternyata hukuman. Kemudian terakhir memang hukuman ini ya, berdiri di depan kelas itu memang hukuman itu beda-beda tipis dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu memang ada aturan, dan mengenai kita berpakai sepatu hitam itu ada aturan memang. Tetapi konsekuensinya bukan bertelanjang kaki. Nah, mungkin kita panggil, kita tanya. Nah, mungkin ada yang 5 dasar itu terkait. Bisa jadi karena dia kurang kasih sayang, dia tak perhatian dari guru. Bisa jadi. Jadi 5 kebutuhan itu kita betul-betul harus paham. Nah, kemudian ini hampir habis.
Nah, ini sebenarnya saya lebih tertarik di sini, posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, paling ideal itu sebagai manajer. Artinya, kalau sebagai pemantau, dia sebagai guru yang misalnya ada siswa yang bermasalah, dia lari ke aturannya. Oh, kalau ini aturannya nanti seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Tetapi si manajer, dia tidak begitu. Guru yang berada di posisi manajer itu berusaha untuk membimbing peserta didiknya untuk memecahkan permasalahan. Contoh misalnya, si Budi dan si A dan si B lah ya. Si A dan si B itu kelahi. Ketika lagi main bola basket kelahi nih. Waktu kelahi itu kancing si A itu lepas. 3 kancingnya lepas. Nah, kemudian dipanggillah ke ruang kepala sekolah. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah? Yang si B ini marah-marah dia karena kancing bajunya lepas, kan? Si A dia begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah? Misalnya yang A itu Andika, yang B itu misalnya Fata, misalnya Fata, kamu sepertinya lagi kondisinya lagi ini ya, lagi nggak stabil. Nah, coba duduk sebentar, coba tenangkan diri. Jadi gurunya pertama menenangkan dulu si Fatanya ini. Nah, kemudian setelah si Fata tenang, baru menanyakan kepada si Andika, kenapa Andika? Maka dijelasin tuh, terus saya Bu tadi gini kancing saya lepas. Nah, kemudian guru menanyakan kepada si Andika ini, jadi Andika maunya seperti apa? Saya maunya bagi saya itu ini bagus lagi, kancingnya itu terpasang kembali. Karena kalau nanti pulang ke rumah, kalau kondisi saya seperti ini, ibu saya pasti marah Bu. Nah, jadi saya nggak mau kalau baju saya itu kancingnya lepas seperti ini. Nah, kan didengar tuh sama si Fata. Nah, kemudian guru tanya lagi ke Fata, bukan tanya ya, menstabilkan identitas. Ya, Fata, Fata tahu kan kenapa Fata ada di sini? Tahu Bu, ya. Kan dia tahu itu kesalahan dia. Jadi Fata, semua orang itu memang pernah berbuat kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Itulah posisi segitiga restitusi namanya kalau kami di pendidikan itu. Setiap manusia itu memang memiliki kesalahan. Ibu pun pernah berbuat salah Fata. Jadi kita menstabilkan ketika dia merasa bersalah, kita naikkan lagi identitasnya. Jadi dia imbang lagi, itu stabil lagi identitasnya. Jadi setiap manusia itu pernah berbuat salah Fata. Nah, sekarang ibu tanya sama Fata, bagaimana Fata menyelesaikan masalah ini? Kan gitu. Kalau kita minta kan kita udah tanya tadi kepada Pak si Andika. Menurut Andika dia maunya kancingnya bagaimana? Dijawablah sama Fata, saya nggak bisa Bu, mana bisa saya menjahit Bu? Nah, kita laki-laki kan, laki-laki mana bisa menjahit. Kalau Fata ingin menjahit, ibu mau tahu Dika ada apa? Fata ada keinginan atau tidak?
bisa nanti kalian tuliskan di positif. Nah, saling peduli dan menghargai, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Nah, yang terakhir saling menghargai teman walau berbeda suku. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Ada 5 keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita. Yang pertama adalah meyakini pentingnya berpakaian rapi. Yang kedua, pentingnya saling menghargai sesama teman. Ibu mohon kita ucap sama-sama. Bisa terbaca yang di belakang? Kita baca sama-sama, oke? Oke. Yang pertama, Kami yang ketiga, cakep. Yang keempat, yang terakhir, sepakat akan keyakinan kelas. Insya Allah nanti kita akan menerapkan ini di kelas kita. Nah, berpakaian rapi, saling menghargai guru dan sesama teman, pentingnya berkata jujur, pentingnya disiplin dan bertanggung jawab, dan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya? sepakat. Alhamdulillah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Anggreni. Saya dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirahada dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Salsabila. Saya kelas 7A. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey dari kelas 7A. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geti Fitriani dari kelas 7A. Happy, senang, bahagia. Senang. Senang. Bahagia, Bu. Apa kelas? Happy, Bu. Penting. Penting. Sangat penting. Penting, Bu. Sangat penting. Agar kita bertanggung jawab. Agar kita semakin disiplin. Agar kita disiplin, datang tepat waktu, dan bisa bekerja sama dalam membersihkan kelas. Dia bisa disiplin, Bu. Dengan adanya keyakinan kelas dapat disiplin, lebih bertanggung jawab,